Pemuda ini akan diserang oleh anak buah sang menteri yang menghadang dirinya. Namun ketika dirinya akan dihajar, pemuda ini berpura-pura sedang berbicara dengan suara gaib, lalu segera bersiap untuk melawan mereka semua. Membuat anak buah menteri ini mulai menjadi takut, mengetahui kalau suara gaib itu telah kembali membantu si pemuda. Karena dirinya juga takut, pria ini kemudian memerintahkan anak buahnya untuk maju menyerang si pemuda. Namun pemuda ini kembali berpura-pura disuruh mematahkan kakinya, sehingga membuat anak buah menteri ini menjadi gentar lalu tak jadi menyerang si pemuda, dan membuat mereka semua segera menjatuhkan senjatanya. Melihat pemuda ini kembali melihat ke atas, mereka menanyakan apa yang dikatakan oleh suara gaib itu lagi, yang dijawab oleh si pemuda, kalau salah seorang dari kalian akan segera membukakan pintu markas sang menteri, yang kemudian segera menurutinya. Sehingga pemuda ini bisa masuk dengan mudah untuk mencari dokumen penting tentang penyelewengan dana pembangunan rumah susun yang dipimpin oleh sang menteri. Namun dirinya hanya menemukan dokumen kosong, yang kemudian sang menteri segera datang, lalu marah ke anak buahnya. Mengapa dokumen penting bukti kejahatan mereka tuh tidak segera dibakar? Yang dijawab kalau itu semua hanyalah dokumen kosong. Membuat menteri ini menjadi senang dan menantang si pemuda untuk menyampaikan dokumen kosong itu kepada seluruh media dan berkata kalau tak akan ada yang mau mempercayainya. Namun pemuda ini segera membuang dokumen tersebut, lalu kembali berpura-pura bicara dengan suara gaib dan bersiap akan menghajar mereka. Sang menteri memerintahkan anak buahnya untuk maju, namun semua anak buahnya sudah terlanjur takut, membuat sang menteri akhirnya maju sendiri dan berhasil menahan pukulan si pemuda. Sadar kalau pemuda ini tak lagi hebat, menteri ini kemudian segera menghajarnya hingga terjatuh dan menjadi tersadar kalau pemuda ini sudah tak lagi dibantu oleh suara gaib tersebut, lalu menunjukkan ke anak buahnya kalau sekarang pemuda ini dengan mudah bisa mereka kalahkan. Sahabatnya yang baru mengetahui bertanya ke sang menteri apakah rumah susun itu akan segera roboh. Namun sang menteri menjawab kalau pemilu tinggal beberapa hari lagi, dan apakah dirimu mau memberitahukan ke semua warga kalau rumah susun yang dibangunnya itu akan roboh dan membuat dirinya tak terpilih lagi. Namun sahabatnya ini bertanya, bagaimana jika gedung itu roboh sebelum pemilu? Maka semua warga yang akan memilihnya juga ikut mati. Lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk memberitahukan ke polisi agar segera mengevakuasi semua warga. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya.